Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Selamat datang di channel Kristologi Milenial. Kali ini kita akan sama-sama mereaction satu channel yang berjudul Isa bin Maryam. Begitu, mereka membahas tentang pengorbanan antara Islam, Yahudi dan juga Kristen. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak video yang berikut ini. Kita semua ingin dekat dengan Allah. Jadi, pada Idul Adha, umat muslim berusaha memberikan kurban terbaik. Apakah dengan memberikan kurban, kita akan dekat dengan Allah? Ada satu kurban sejati yang sudah diberikan agar Anda bisa mengenal Allah. Jika merasa jauh dari Allah, Anda membutuhkan kurban sejati. Tonton video ini untuk mengetahui kurban sejati itu agar Anda bisa dekat dengan Allah. Al-Quran dan Taurat menceritakan kisah Ibrahim sebagai inspirasi kurban Idul Adha. Allah meminta Ibrahim untuk mempersembahkan anaknya. Firman-Nya, "Ambillah anakmu, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Hal ini adalah ujian dari Allah. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Namun Allah menyediakan kurban pengganti. Al-Quran mencatat, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Taurat mencatat, Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Mengapa kurban pengganti penting? Karena itu melambangkan penebusan. Bukan manusia, melainkan domba yang menjadi kurban pengganti. Kurban menjadi simbol pengantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi bagaimana caranya kita dekat dengan Allah ketika hati kita penuh dengan dosa? Amal, zakat, doa adalah hal baik, namun tidak bisa mencapai keselamatan. Injil menyatakan Isa adalah domba yang menghapus dosa dunia. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus, Isa, datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah, Isa Al-Masih, yang menghapus dosa dunia." Isa adalah kurban sejati yang menghapus dosa manusia dan membawa kita dekat kepada Allah. Maukah Anda menerima Isa sebagai kurban sejati Anda? Berdoalah kepada Isa. Kenapa saya tertarik gitu untuk mereaction video ini? Karena dia menyinggung umat Islam, menyinggung Al-Quran, begitu, yang notabene sendiri dia tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Jadi menurut saya, pikulah salibmu sendiri tanpa mengganggu kami, tanpa menyentil kami, tanpa membuka-buka ayat kami, begitu. Nah, di sini saya membawa 5 poin penting yang ada di dalam kajian tadi, yang ada di dalam video tadi. Yang pertama, korban Ibrahim yang diganti itu bukan ajaran penebusan dosa, tetapi karena kasih sayang Allah kepada Ibrahim. Karena Ibrahim telah melakukan ujian itu dengan sangat ikhlas dengan mengorbankan anaknya. Jadi itu bukan ajaran penebusan dosa, tetapi karena kasih sayang Allah terhadap Ibrahim, makanya Tuhan memberikan dia ganti anaknya itu berupa domba. Itu bukan ajaran penebusan dosa. Begitu, jadi tidak ada hubungannya pengorbanan Ibrahim yang diganti tadi dengan penebusan dosa. Itu tidak ada hubungannya. Ibrahim itu disayang oleh Tuhan, disayang oleh Allah. Makanya setelah dia melakukan ujian itu dengan ikhlas, Allah ganti dia menggunakan domba, begitu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Yesus itu bukan penebusan dosa. Bahkan apa kata Yesus? Yesus mengajarkan bahwa setiap orang itu akan dibalas menurut perbuatannya. Ini ada di dalam Matius 16 ayat 27. Dia mengajarkan bahwa dosa ditanggung masing-masing. Tidak ada yang namanya dosa ditanggung oleh dia, begitu, dosa umat manusia ditanggung oleh dia. Bahkan dia mengajarkan bahwa pada waktu itu ia akan membalas orang menurut perbuatannya sendiri. Ini di dalam Matius 16 ayat 27. Jadi dia itu bukan penebusan dosa. Yesus itu bukan penebusan dosa.
Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, tidak ada yang namanya dosa ditanggung di dalam Torah. Tidak ada yang namanya dosa ditanggung-tanggung di dalam Torah. Dosa harus dipertanggungjawabkan masing-masing. Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah mati dihukum karena anak, jangan juga anak mati dihukum karena ayah. Semua harus mati dihukum karena dosanya masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya dosa ditanggung-tanggung di dalam kitab Torah, di dalam kitabnya orang Yahudi, tidak ada. Itu saya sangat aneh dengan penjelasan admin di channelnya Isa dan Islam begitu, mengatakan kalau Ibrahim mengorbankan anaknya itulah penebusan dosa, padahal di dalam Torah sendiri tidak ada namanya penebusan dosa. Dosa ditanggung masing-masing. Begitu, jangan ayah mati dihukum karena anak, jangan juga anak mati dihukum karena ayah. Semua harus mati dihukum karena dosanya masing-masing. Tidak ada yang namanya dosa ditanggung-tanggung. Enak banget ditanggung-tanggung, ya kan? Ini ada dua kemungkinan, salah anaknya atau salah ayahnya. Kenapa salah anaknya? Ya tidak mungkin salah anaknya, pasti salah ayahnya, karena ayahnya itulah dosa anaknya ada. Begitu. Jadi tidak ada yang namanya dosa tanggung-tanggung. Ini ajaran siapa? Ajaran Yesus tidak, ajaran Musa di dalam Ulangan juga tidak. Ini ajaran siapa? Ternyata ini adalah ajaran Paulus. Sedangkan Paulus itu bukan murid dari muridnya Yesus, bukan. Paulus itu adalah orang pembenci yang mencoba untuk pura-pura bertaubat. Makanya pertaubatan Paulus itu kontroversial. Bisa dilihat di channel ini, nanti di bawahnya saya akan kasih link bahwa ada suatu perdebatan saya dengan Bapak Yohanes membahas tentang pertaubatan Paulus ini yang sangat kontroversial, yaitu antara satu ayat dengan satu ayat tentang pertaubatannya ini gagal total alias tidak sama begitu. Nanti saya akan kasih link di bawah, silakan ditonton. Poin yang keempat, ya yang paling penting ini, Yahudi dan juga Islam sama-sama mengorbankan binatang. Bisa domba, bisa lembu, itu konsepnya sama. Sama-sama mengorbankan binatang. Dalam ibadahnya, Islam mengorbankan binatang, Yahudi juga mengorbankan binatang. Yang menjadi pertanyaan, tiba-tiba pada abad yang pertama timbul suatu filsafat tentang pengorbanan manusia. Lah dari orang Yahudi mengatakan korban harus domba, harus binatang. Islam juga mengajarkan korban juga harus binatang, harus domba. Gitu ya, harus lembu, harus ini, tidak boleh binatang ini. Sudah diatur. Tiba-tiba pada abad yang pertama ada suatu filsafat dalam tanda kutip mengatakan harus mengorbankan manusia untuk menebus dosa. Ini nemu dari mana? Tidak ada. Kalau ajaran di dalam Torah tidak ada yang namanya dosa ditanggung-tanggung. Tidak ada yang namanya mengorbankan manusia ditanggung dosanya. Tidak ada. Boleh, iya, memang di dalam ajaran Yahudi memang ada penebusan dosa itu menggunakan domba, bukan mengorbankan manusia. Ini nemu dari mana ajaran ini? Ajaran kitab Yahudi tidak, ajaran orang Yahudi tidak, pendapat-pendapat para rabi juga tidak. Jadi ini nemu dari mana? Saya bingung gitu. Saya bingung menjelaskan ini nemu dari mana. Entah ini suatu filsafat atau suatu pandangan, saya tidak tahu. Mungkin teman-teman bisa tahu, nanti bisa di komen di bawah. Ini nemunya dari mana ini? Dan poin yang terakhir atau poin kelima, dia mengatakan harus berdoa kepada Isa. Harus berdoa kepada Isa. Benarkah Isa pernah mengatakan engkau harus berdoa kepadaku? Tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak ada. Di dalam Alkitab pun juga tidak ada. Pernahkah Yesus mengajarkan para murid, hei, engkau harus berdoa dalam namaku? Tidak ada. Yang adanya adalah Yesus mengajarkan berdoa dalam nama Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, ampunilah kami. Itu yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid. Bukan diajarkan tentang engkau harus berdoa dalam namaku, engkau harus berdoa dalam namaku. Tidak ada. Ajarannya Yesus itu engkau harus berdoa kepada Sang Bapa, kepada Sang Allah. Itulah ajarannya Yesus. Tidak ada yang namanya engkau harus berdoa kepadaku gitu, engkau akan mendapatkan ampunan ketika berdoa kepadaku. Tidak ada. Karena ajarannya Yesus itu adalah ajaran tauhid yang tidak akan pernah dimasukkan Trinitas. Ajaran tauhid itu tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas. Makanya juga banyak sekali gitu ya ayat-ayat tentang Trinitas. Trinitas itu ada dua ayat, Matius 28 ayat 19 dengan 1 Yohanes 5 ayat 7. Tetapi para ahli mengatakan itu palsu gitu. Jadi tidak ada. Tidak boleh berdoa kepada Yesus, tidak boleh. Malahan Yesus mengajarkan tentang berdoa kepada Bapa.
Oke, mungkin sekian ya penjelasan dari saya tentang video tadi, channel Isa dan Islam. Begitu singkat saja sebenarnya, cuma 5 poin karena videonya juga pendek. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya minta maaf gitu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.